Ketika ibunya Janet, Elizabeth Device, berteriak dan mengamuk saat mendengar tuduhan ini, hakim langsung mencatat ini sebagai tanda kerasukan. Janet dianggap sebagai saksi kunci paling kredibel guys di sepanjang sidang. Padahal saat itu usianya belum genap 10 tahun. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi bareng Widi. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan ya tetap dalam keadaan baik tentunya. Sehat dan happy. Amin ya rabbal alamin. Oke, episode 20. Masih di seputaran Inggris guys. Yes, kita masih berkutat di tanahnya Ratu Elizabeth nih. Kali ini gue ingin menceritakan kepada kalian tentang sebuah sejarah yang gak cuma kelam, tapi juga masih menyisakan rasa takut ya. Khususnya untuk warga Inggris sampai dengan hari ini. Kalau di Amerika, ada kasus tentang Salem Witch Trials, yang mana ini juga nanti akan kita bahas di episode-episode mendatang ya insya Allah. Inggris juga punya versinya guys. Nggak kalah horor, nggak kalah gelap, dan nggak kalah mind-blowing juga. Pendle Hill Witch Trials. Kita masuk kelas pertama. Kisah ini berawal di tahun 1612. Ada sebuah bukit nih guys, yang bernama Pendle Hill, yang berlokasi di Lancashire. Lancashire ini kalau di Indonesia tuh kurang lebih ya provinsi gitulah. Ada sebuah peristiwa pengadilan penyihir paling brutal yang pernah tercatat dalam sejarah Inggris. 12 orang dituduh sebagai penyihir, yang mana ke-12 orang ini hampir kesemuanya ya dari mereka ini adalah wanita dan tergolong masyarakat miskin. Ke-12 orang ini dituduh karena dianggap telah melakukan percobaan penggunaan ilmu hitam untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ini bukan kasus salah paham biasa loh ya. Kasus ini sudah masuk ke ranah politik, agama, dan juga dendam yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun lamanya. Saat itu, Inggris sedang dipimpin oleh Raja James I guys. Raja James ini 100% sangat percaya dan meyakini bahwa penyihir itu memang ada, nyata, dan harus dibasmi. Sampai-sampai beliau ini sempat merilis sebuah buku yang diberi judul Demonology, yang mana di buku ini berisi tentang langkah-langkah atau tips-tips gitu ya, atau panduan dalam berburu penyihir. Dan di tengah situasi yang saat itu lagi carut-marut gitu ya, lagi kacau-kacaunya, ya karena literally semua orang guys membahas tentang penyihir-penyihir ini. Salah satunya wilayah Pendle nih yang jadi sasaran pemerintah kerajaan. Keluarga yang pertama kali jadi suspek atau ia dicurigai lalu diseret ke pengadilan adalah keluarga Device. Tokoh sentral yang jadi spotlight dari keluarga ini adalah Elizabeth Device, seorang remaja nih guys, yang dituduh telah membuat kaki seorang pedagang pincang cuma gara-gara adu mulut. Nah, waktu diinterogasi di pengadilan, Elizabeth ini justru malah mengakui bahwa ya dia memang punya ilmu supranatural gitu ya. Dia memang punya ilmu hitam. Dan dia bilang ilmu hitam ini diajarkan langsung oleh neneknya, yaitu Old Dame Dick. Nah, Old Dame Dick ini guys, ini memang udah lama jadi buah bibir di masyarakat. Beliau ini sering jadi bahan gibahnya tetangga gitu ya, dan dicap penyihir rakyat. Karena memang sering dipanggil sama orang-orang yang mau mengobati penyakit atau mau ngirim santet. Nah, Old Dame Dick ini punya musuh bebuyutan, yaitu keluarga Chattox. Ini sorry kalau gue mispronounce ya. Yang mana dua keluarga ini, keluarga Device dan keluarga Chattox, yang sama-sama dituduh main ilmu hitam. Jadi ada dua keluarga nih ya. Ya tolong digaris bawahi dulu nih. Jadi ini bukan sekedar kasus sihir aja nih ya. Ada unsur family feud di sini atau drama keluarga. Dendam antar keluarga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun kemudian dilempar
ke ranah pengadilan atau ke panggung pengadilan sebagai ritual penyihir. Tuduhan terbesar muncul dari kesaksian warga yang pernah melihat bahwa dua keluarga ini, keluarga Device dan keluarga Chattox, pernah membuat sebuah pertemuan rahasia di rumah salah satu dari mereka, guys. Dalam konteks pengadilan, ini disebut pertemuan sabat atau coven. Warga bersaksi bahwa keluarga Device dan keluarga Chattox berkumpul di malam hari dengan membawa boneka voodoo dan mengucapkan mantra-mantra. Lalu mereka juga melihat dua keluarga ini berbicara dengan binatang atau makhluk aneh yang mereka sebut familiar. Ini bentuknya kayak kucing atau burung gagak gitu, guys, yang mana dianggap merupakan peliharaan iblis. Kesemuanya ini disusun dengan satu tujuan, yaitu menghabisi nyawa seseorang. Targetnya mulai dari pejabat, pedagang, bahkan sampai anak-anak. Tapi ya, tuduhan ini semuanya nggak berdasar ya. Nggak ada bukti fisiknya. Ini cuma berdasarkan cerita atau ya omongan-omongan aja dan kesaksian dari seorang bocah berusia 9 tahun. Adalah Janet Device, seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang saat itu juga ikut di dalam persidangan dan bersaksi bahwa orang tuanya adalah penyihir. Ini gila nih, aib orang tuanya dibongkar sama dia. Janet mengatakan bahwa malam itu dia melihat ibunya berbicara dengan familiar. Ini binatang-binatang aneh tadi ya. Janet juga mendengar rencana-rencana jahat tentang menghabisi seseorang dengan menggunakan ilmu sihir. Ketika ibunya Janet, Elizabeth Device, berteriak dan mengamuk saat mendengar tuduhan ini, hakim langsung mencatat ini sebagai tanda kerasukan. Janet dianggap sebagai saksi kunci paling kredibel, guys, di sepanjang sidang. Padahal saat itu usianya belum genap 10 tahun. Dan parahnya, kesaksian Janet ini dijadikan semacam presiden. Setelah kasus Pendle, makin banyak pengadilan-pengadilan penyihir yang mulai percaya, guys, dan menjadikan anak-anak kecil sebagai saksi. Orang yang ditugaskan untuk menyusun semua cerita dan menjadi notulen pada persidangan ini bernama Thomas Potts. Beliau bukan jaksa, bukan hakim, ya cuma petugas pengadilan biasa, guys, staf gitulah ya. Tapi memang beliau ini yang ditugaskan langsung oleh pemerintah untuk membuat laporan resmi, yang mana akhirnya laporan ini menjadi sebuah buku yang diberi judul The Wonderful Discovery of Witches in the County of Lancaster. Buku ini jadi kayak semacam dokudrama gitu, guys. Drama dokumenter yang dibumbui tapi tetap dijadikan arsip sejarah. Jadi ya walaupun banyak yang meyakini bahwa kasus Pendle ini penuh dengan fitnah, kebohongan, terlebih manipulasi, semua tetap dicatat sebagai sebuah kebenaran resmi. Dari 12 orang terdakwa, 10 orang digantung di Gallows Hill. 1 orang, Old Dame Dick, ini meninggal dunia saat di penjara. Dan 1 orang dibebaskan. Nggak ada amnesti atau pengampunan, nggak ada banding, nggak ada pengacara yang membela. Jadi pure, guys. Semua keputusan ini berdasarkan testimoni sepihak atau gosip. Ada juga yang karena tekanan sosial gitu ya. Bahkan mungkin kehadiran iblis pun saat itu bisa dijadiin saksi ya. Jadi ini bukan pengadilan, guys. Ini jadi kayak pembantaian yang saat itu dilegalkan. Dan lo tahu yang paling ironis? Sebagian besar dari mereka yang dihukum mati nggak bisa baca tulis, nggak ngerti hukum, dan mereka nggak tahu bahwa sebetulnya mereka sedang dijebak. Terus gimana Pendle Hill hari ini? Ya setelah ratusan tahun berlalu ya, kayaknya tempat ini masih belum bisa melepaskan reputasi kelamnya, guys. Masih banyak orang yang datang untuk ziarah ke tempat ini, terutama di momen-momen Halloween. Ini di akhir Oktober ya. Ada yang cuma sekedar nyari arwahnya Old Dame Dick lah. Tapi ada juga yang naik ke Bukit Pendle Hill
sambil baca mantra. Ya, Pendle Hill masih jadi tujuan wisata horor terkenal di Lancashire guys, sampai hari ini. Katanya sih banyak rumah-rumah di sana yang mengklaim jadi tempat tinggalnya para arwah penyihir ya. Dan menariknya, ternyata keturunannya keluarga Device tuh sampai saat ini masih ada di sana guys. Masih hidup dan tinggal di sekitaran Lancashire. Tapi ya sebagian besar dari mereka menolak untuk membahas sejarah ini. Kenapa? Kalian ngerasa ada missing link dari yang gue sampein tadi? Gue juga guys. Gue tuh ngerasa kayak ada yang janggal dari awal gue riset soal kasus Pendle Hill ini. Tapi tenang, gue udah nyiapin beberapa poin yang kemungkinan nih bisa jadi twist di kasus Pendle Hill Witch Trials ini. Yang pertama, ini soal lokasi Pendle Hill. Di awal tadi kan gue sempet mention ya, bahwa Pendle Hill ini adalah bukit, bisa juga daerah gitu ya. Jadi sebetulnya apa? Pendle Hill ini apa gitu? Nah jadi guys, secara geografis, Pendle Hill ini adalah sebuah bukit dengan tinggi sekitar 557 meter di atas permukaan laut. Lokasinya berada di Lancashire, di Inggris bagian barat laut gitu ya. Nah tapi, dalam konteks Pendle Hill Witch Trials tahun 1612, Pendle juga dijadikan istilah penyebutan wilayah-wilayah di sekitaran Pendle Hill, termasuk desa-desa kecilnya nih. Ada Barley, Newchurch, dan Roughly. Jadi ya Pendle Hill itu bukit dan Pendle ini istilah penyebutan wilayah, jadi untuk memudahkan penyebutan daerah-daerah di sekitaran Pendle Hill. Paham ya? Yang kedua, tadi kan gue sebut ada 12 orang terdakwa yang diseret ke pengadilan nih. Nah, 12 orang ini siapa aja? Oke, dari beberapa sumber yang berhasil gue baca, ke-12 orang ini antara lain ada Ellison Device, kemudian Elizabeth Device, ini ibunya Ellison, James Device, kakaknya Ellison, dan Old Dame Dick, ini si nenek penyihir tadi ya. Nah ini dari kubu Device guys. Kemudian ada juga Anne Whittle dan Anne Redfern, ini 2 orang dari kubu Cetox. Udah ada 6 orang ya. Nah 6 orang lainnya ada juga Alice Nutter, ini sorry kalau gue mispronounce. Ada Catherine Hewitt, John Bulcock, Jane Bulcock, Alice Gray, dan yang terakhir Janet Preston. Yang selanjutnya nih, soal keluarga Device dan keluarga Cetox yang tadi disebutkan bermusuhan. Ya kan tadi di awal gue sebut bahwa Old Dame Dick tuh punya musuh bebuyutan, yaitu keluarga Cetox. Tapi kok terus disebutkan mereka sempat melakukan pertemuan rahasia nih. Jadi sebetulnya mereka ini musuh atau kongsi atau gimana nih? Oke, ini agak tricky guys. Awalnya memang mereka musuhan, musuh bebuyutan nih, makanya tadi gue sebut juga ada family feud ya. Ada drama keluarga gitu. Tapi menjelang tahun 1612, keluarga mereka ini, 2 keluarga ini sedang di bawah tekanan karena adanya rumor pertemuan penyihir tadi gitu ya. Dan disebutkan juga kan di dalam persidangan mereka ini terlibat, konteksnya ya, konteks persidangan. Mereka disebutkan melakukan pertemuan Sabath gitu ya. Nah jadi kemungkinan besar mereka itu melakukan kongsi atau join sementara karena memang atas dasar penyelidikan guys. Paham ya? Jadi karena ada tuntutan atau tekanan dari penyelidikan, mau nggak mau mereka ini akhirnya kongsi gitu. Yang selanjutnya, ini soal Janet yang dijadikan presiden. Nah presiden itu apa sih? Oke, in case kalian bingung nih ya. Jadi presiden itu parameter awal guys. Nah di kasus Pendle Hill ini, kesaksian Janet itu dijadikan patokan awal anak-anak menjadi saksi di kasus-kasus penyihir selanjutnya atau di persidangan selanjutnya. Dan itu sah di mata hukum atau negara gitu ya. Meskipun dianggap tidak adil dan nggak masuk akal. Jadi paham ya, presiden itu ya patokan awal gitu. Terus yang kelima nih, apakah laporan resmi yang ditulis oleh Thomas Potts yang kemudian dijadikan buku The Wonderful Discovery of Witches in the County of Lancaster itu sah dijadikan rujukan sejarah? Jawabannya sah guys, secara historis.
Ya karena ini kan disetujui langsung oleh pengadilan dan kerajaan ya saat itu. Dan juga didapatkan langsung dari penyelidikan atas kasus ini gitu. Namun, secara objektif ini belum tentu sah gitu guys. Kenapa? Karena dibumbui dengan drama, ada bias juga ke pihak kerajaan, dan yang paling krusial adalah laporan ini berdasarkan apa yang didengar dan dilihat oleh Thomas Potts aja. Jadi nggak ada bukti otentik lain gitu ya. Oke, yang keenam dan ketujuh. Ini gue gabungin jadi satu ya. Yang keenam itu soal Oddemdik wafat waktu di pengadilan. Nah, alasan satu-satunya yang gue temukan ya guys, itu karena memang diketahui beliau saat di penjara itu sudah berusia lanjut, sudah berusia 70 tahun lebih ya saat di penjara. Ditambah dengan kondisi penjara yang lembab, terus juga dingin, banyak tikus, dan perawatan medis yang sangat amat minim. Jadi ini jelas ya menjawab ya. Dengan kondisi yang sudah tua dan ya kondisi di selnya dia begitu, itu membuat kesehatannya Oddemdik menurun dan akhirnya meninggal dunia. Terus tadi gue juga menyebutkan ada satu orang yang dilepaskan guys, atau dibebaskan, yaitu Alice Gray. Ya, yang tadi gue sebutkan di nomor 11 ya. Kenapa alasan Alice Gray dibebaskan? Nah ini teori-teori yang berkutat di dalamnya cukup unik juga sih. Ada yang bilang dia ini nggak punya bukti yang cukup kuat selama di persidangan. Bukti yang mengatakan bahwa Alice Gray terlibat. Terus nggak ada saksi juga yang nyeret dia jadi terdakwa gitu ya. Dan ini teori yang paling paling terkenal lah seputar Alice Gray. Dikatakan bahwa Alice Gray ini punya banyak koneksi orang dalam di pengadilan. Karena hal itulah yang membuat namanya beliau ini aman guys. Dan akhirnya dibebaskan. Ya ada unsur KKN juga berarti ya di dalamnya. Itu dia tadi guys. Pendle Hill Witch Trials. Ya kalau di keyakinan gue sih ya, memang ilmu hitam itu kan gak dibenarkan. Walaupun memang di awal dulu nih, zaman dulunya, sihir atau ilmu hitam itu bahkan dikenalkan langsung oleh malaikat guys. Malaikat Harut dan Marut nih. Dikenalin ke bangsanya saat itu dia ke manusia, itu sebagai edukasi aja. Tapi memang oleh Bani Israel itu disalahgunakan gitu ya. Tapi balik lagi ke Pendle Hill. Gimana pun akhirnya menurut gue ya, tetap gak dibenarkan sih guys. Praktik ilmu hitam gak dibenarkan, pun treatment ke para terdakwa ini juga ya sangat amat tidak dibenarkan ya. Karena jadi terkesan ya kayak main hakim sendiri gitu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Gue pengen tahu nih pendapat kalian tentang Pendle Hill Witch Trials ini. Atau mungkin kalian ada yang punya pengalaman seputar sihir atau ilmu hitam, boleh juga share di kolom komentar. Atau mungkin ada yang punya ide dan saran untuk video-video berikutnya, boleh banget drop di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok gue @fishman. Widi pamit undur diri. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Peace out.